5 profesor hukum pidana paling populer dan berpengaruh di Indonesia tahun 2024 versi Fakta Hukum. 1. Prof. Dr. Topo Santoso, Sekian, MH lahir di Wonogiri, Jawa Tengah pada tanggal 5 Juli tahun 1970. Pendidikan sarjana ditempuhnya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1988 sampai tahun 1992, program Pasca Sarjana Ilmu Hukum UI tahun 1997 sampai tahun 1999, dan pendidikan doktor di Faculty of Law University of Malaya tahun 2001. Selain pendidikan formal, ia telah mengikuti beberapa pendidikan tambahan di Brisbane, Australia tahun 1994, Academy of American and International Law di Texas tahun 1995, dan Special Course on Economic Law di Harvard Law School, ARX tahun 1996. Topo Santoso menjadi staf pengajar di bidang studi hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 1994. Topo mendapatkan gelar sarjana hukum dan magister hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sedangkan gelar Doctor of Philosophy PhD dari University of Malaya. Jabatan guru besar dianugerahkan pada tahun 2014 dengan pidato pengukuhan guru besar yang berjudul Peranan Hukum Pidana dalam Proses Demokrasi. Selain pendidikan formal, Prof. Topo juga mengikuti berbagai pendidikan non-formal baik di dalam maupun di luar negeri. Di antaranya, Orientation in the Common Law System of Australia, Bond University, Queensland, Australia tahun 1994, Academy of American and International Law, Southwestern Legal Foundation, Dallas, Texas, Amerika Serikat tahun 1995, Special Course on International Financial System, Harvard Law School, Harvard University, Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat tahun 1996, peningkatan kapasitas dosen klinik hukum di Washington DC tahun 2014, dan pelatihan Vibrant Touching untuk dosen Fakultas Hukum tahun 2016. 2. Profesor Dr. Edward Omar Syarif Hiyari SH, MHum, lahir 10 April 1973, adalah seorang akademisi dan guru besar ilmu hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Pada 23 Desember 2020, ia dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM pada Kabinet Indonesia Maju periode 2020 hingga 2024. Edi meraih gelar tertinggi di bidang akademis dalam usia yang terbilang masih muda, yaitu pada usia 37 tahun dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, UGM. Ia juga dikenal sangat mendukung Omnibus Law walau sebelum menjadi wamen mengkritiknya, dan dalam RKUHP perjuangan menggolkan RUU ini sangat nampak. Pendidikan. SMA lulus pada tahun 1992. S1 Fakultas Hukum UGM, 1993, 1998. S2 Fakultas Hukum UGM, 2002, 2004. S3 Fakultas Hukum UGM, 2007, 2009. Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM pada tahun 2010. Nama Edward Omar Syarif Hiyari muncul ketika menjadi saksi ahli bagi pasangan Jokowi Ma'ruf Amin dalam sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi dalam Pilpres 2019. Selain itu, dia juga kerap menjadi saksi kasus penistaan agama yang menjerat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama pada tahun 2017. Dalam perjalanan karirnya, mantan wakil rektor ini juga sudah menerbitkan sejumlah buku. Di antaranya Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana, 2009, Teori dan Hukum Pembuktian, 2012, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, 2016, Pengantar Hukum Pidana Internasional, 2009, Hukum Acara Pidana, 2015, Pengadilan atas beberapa kejahatan serius terhadap HAM, 2010, dan sebagainya. Pada tahun 2023, Erik yang merupakan kakak Edi dipecat dari jabatannya di Universitas Gadjah Mada karena kasus penyerangan seksual terhadap salah satu mahasiswi di tahun 2016. Riwayat pekerjaan. 1999, sekarang, dosen Fakultas Hukum UGM. 2002, 2007, asisten wakil rektor bidang kemahasiswaan UGM. 2017, 2023, ketua program studi magister ilmu hukum UGM. 2020, 2023, wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Wamenkumham. Presiden Jokowi mengangkat Edi sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM pada 23 Desember 2020. 3. Profesor Dr. Romli Atma Sasmita, SH, 2M. Lahir 1 Agustus 1944, adalah seorang akademisi guru besar di bidang ilmu hukum khususnya hukum internasional di Universitas Padjadjaran. Ia sempat merasakan kursi birokrasi di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Romli merupakan anggota tim perumus Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Saat ini aktif mengajar di beberapa universitas di Indonesia. Riwayat pendidikannya, sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Unpad, tahun 1969, Master of Laws dari University of California, Berkeley, tahun 1981, doktor dalam ilmu hukum dengan predikat cum laude dari Universitas Gadjah Mada, tahun 1996. Karir: dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Unpad, 1971, saat ini, pembantu rektor bidang kemahasiswaan Universitas Pasundan, 1976 hingga 1980, pembantu dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Unpad, 1983 hingga 1989, Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen dan Hukum dan Perundang-undangan, 1998 hingga 2000. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan HAM, 2000 hingga 2002, Kepala Badan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM, 2002 hingga 2004, Badan Supervisi Bank Indonesia, BSBI, pada tahun 2007. 4. Profesor Dr. Barda Nawawi Arif, SH, lahir 23 Januari 1943, adalah seorang guru besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Ia dikenal sebagai pakar hukum pidana. Selain mengajar, ia merupakan aktivis penyusun rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, RUU KUHP. Riwayat pendidikan: sarjana, S1 tamat 1968, di Universitas Diponegoro, Semarang. Doktor, S3 tamat 1986, di Universitas Padjadjaran, Bandung. Jabatan: Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 1992 hingga 1998. Ketua Program Magister, S2, Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Tim Pengkajian dan Tim RUU Pidana Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman. Tim Kompendium Bidang Hukum Pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman. Tim Pakar Departemen Kehakiman. Tim Pakar Departemen Pertahanan. Anggota Tim Reformasi Hukum Departemen Kehakiman. Panitia Fasilitasi dan Evaluasi Materi RUU tentang KUHP, sebagai Ketua Penyelesaian Buku I-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tim Panitia Terpadu Penyusunan RUU tentang KUHP, sebagai Ketua Tim Buku I-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 5. Profesor Dr. Mudzakir, SH, MH, lahir 7 April 1957, merupakan seorang akademisi, ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia, UI, Yogyakarta yang cukup terkenal di Indonesia. Beliau kerap menjadi saksi dalam berbagai kasus ternama, di antaranya, kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida oleh Jessica Kumala Wongso, kasus korupsi dana haji oleh Surya Dharma Ali, kasus Setia Novanto, kasus penistaan agama oleh Basuki Cahayapurnama, Ahok, dan sidang pra-peradilan pada kasus dugaan penghasutan oleh Muhammad Rizik Syihab. Mudzakir juga tidak jarang tampil dalam berbagai program acara televisi sebagai pembicara, salah satunya Indonesia Lawyers Club, ILC. Pendidikan: sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 1984. Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1992. Doktor dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2001. Selain kerap menjadi saksi ahli hukum pidana, Mudzakir juga merupakan guru besar hukum pidana UI, dosen tetap Fakultas Hukum UI sejak tahun 1985, dan menjabat sebagai pengacara nasional.